Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafizudin dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 170560225. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang naskah perjanjian jual beli kendaraan bermotor. Yang dimana naskah perjanjian jual beli kendaraan bermotor ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampunya yaitu yang terhormat Bapak Soehardi, SPD, SHMM. Lanjut kepada kepembahasan. Yang pertama itu ada definisi naskah perjanjian. Nah, apa sih itu naskah perjanjian? Naskah perjanjian atau surat perjanjian jual beli merupakan surat yang dibuat untuk jual beli suatu barang, baik barang bergerak seperti kendaraan ataupun barang yang tidak bergerak seperti tanah. Dan kenapa harus ada naskah perjanjian jual beli ini untuk kendaraan bermotor? Nah, di sini itu ada tiga fungsi daripada naskah perjanjian jual beli untuk kendaraan bermotor, yaitu yang pertama sebagai bukti sah transaksi. Surat jual beli kendaraan bermotor ini berperan sebagai bukti legal yang mengikat antara penjual dan pembeli. Di dalamnya itu tercantum secara lengkap informasi penting mengenai identitas kedua pihak, spesifikasi kendaraan, harga jual, metode pembayaran, serta waktu dan lokasi terjadinya transaksi. Keberadaan dokumen ini memastikan bahwa proses jual beli telah dilakukan secara sah dan dapat dijadikan acuan resmi apabila muncul sengketa di kemudian hari. Yang kedua ini sebagai perlindungan hukum. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dengan adanya kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Jika nanti adanya potensi penipuan ataupun konflik, itu dapat diminimalisir. Nah, surat jual beli ini juga membantu menjamin bahwa transaksi ini berlangsung secara transparan dan adil, serta menjadi alat bukti yang kuat dalam penyelesaian hukum bila diperlukan. Yang ketiga ini sebagai acuan administrasi. Selain sebagai alat bukti dan perlindungan hukum, surat jual beli ini juga berguna dalam keperluan administratif seperti proses balik nama kepemilikan kendaraan, pembayaran pajak, dan klaim asuransi. Nah, dengan dokumen yang lengkap dan akurat tersebut, proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, untuk slide yang selanjutnya itu ada contoh daripada surat perjanjian jual beli sepeda motor. Nah, di sini itu ya, tercantum identitas lengkap nih dari kedua pihak yang dimana ada penjual dan pembeli. Pihak yang pertama itu Ahmad Hafizudin sebagai penjual dan pihak kedua yaitu Wawan Iwan sebagai pembeli. Nah, di sini itu tercantum meliputi tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor KTP, dan telepon. Nah, lanjut ke pasal yang pertama, yaitu jenis barang. Nah, pasal pertama ini menjabarkan secara terperinci apa yang diperjualbelikan. Nah, di sini itu diperinci yaitu jenis kendaraan sepeda motor, merek atau tipe Vario, tahun pembuatan 2016. Nah, selain ada jenis kendaraan merek tipe dan tahun pembuatan, di sini juga ada nomor rangka dan nomor mesin. Nah, di sini itu nomor rangka dan nomor mesin ini sebagai acuan nih untuk memastikan apakah kendaraan ini asli atau replika. Terus ada tercantum juga warna dan sistem motor. Yang pasal kedua ini ada harga. Nah, pasal kedua ini menetapkan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli yaitu sebesar 10.500.000 rupiah dan penulisan angka dalam bentuk numerik dan terbilang. Di sini untuk mencegah terjadinya kesalahan tafsir dan manipulasi. Dan di poin yang kedua ini harga tersebut mencakup seluruh biaya yang diperhitungkan tanpa potongan ataupun biaya tersembunyi lainnya dan dibayar secara penuh oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Pasal ketiga yaitu pembayaran dan pelunasan. Di sini tuh ada tiga poin nih. Poin pertama yaitu untuk pembelian kendaraan bermotor jenis Honda Vario ini pihak kedua akan melakukan pembayaran secara langsung atau tunai kepada pihak pertama. Pada saat penandatanganan perjanjian ini, jumlah pembayaran tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebelumnya seperti pada pasal kedua. Poin kedua ini, pihak kedua berkomitmen untuk melunasi seluruh nilai jual kendaraan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 yaitu sebesar 10.500.000 rupiah secara tunai kepada pihak pertama pada saat penandatanganan perjanjian. Yang ketiga ini, setelah pihak pertama itu menerima struktur pembayaran tersebut secara penuh, maka pihak pertama berkewajiban untuk menyerahkan dokumen BPKB dan SNK kepada pihak kedua.
Pasal keempat yaitu adalah jaminan. Nah, di sini juga ada 3 poin, tiga poin ataupun 3 ayat. Yang pertama itu ayat pertama ada pihak pertama menjamin nih bahwa kendaraan tersebut adalah hak milik sahnya sendiri dan tidak sedang dijaminkan, digadaikan atau dalam sengketa dengan pihak manapun. Ayat kedua ini pihak pertama itu menyatakan bahwa tidak ada pihak ketiga yang dapat mengklaim atas kendaraan tersebut. Dan ayat ketiga ini apabila di kemudian hari terbukti ada klaim pihak lain ataupun status gadai, nah pihak, pihak pertama ini wajib membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dan mengganti kerugian penuh dan menanggung biaya hukum yang timbul nantinya kepada pihak kedua. Lanjut ke pasal kelima yaitu penyerahan kendaraan. Di sini juga ada 3 poin atau 3 ayat nih. Ayat pertama itu penjual memberikan kendaraan kepada pembeli setelah penandatanganan surat perjanjian. Ayat kedua, buku BPKB ataupun STNK masih tetap berada di tangan penjual sampai pembeli membayar tuntas seluruhnya. Ayat ketiga ini pihak pertama itu wajib menyerahkan dokumen seperti BPKB dan STNK paling lambat 7 hari kerja setelah pelunasan diterima penuh. Pasal ke-6 yaitu status kepemilikan. Di sini ada 2 ayat. Ayat pertama itu status kepemilikan tersebut akan beralih kepada pembeli jika penjual telah menerima keseluruhan uang pembayarannya dan penjual menyerahkan BPKB ataupun STNK kendaraan tersebut kepada pembeli. Ayat kedua ini untuk administrasi pembalikan nama dan lainnya itu ditanggung oleh pembeli. Pihak pertama tentu akan membantu proses administrasi baik nama dengan menandatangani surat kuasa ataupun dokumen lain yang diperlukan. Nah, pasal ketujuh yaitu larangan bagi kedua belah pihak. Pasal 7 ini mengatur batas hak pasca transaksi yang dimana penjual itu dilarang mengalihkan ataupun menggadaikan motor setelah pelunasan. Sebaliknya, pembeli bebas melakukan modifikasi, penjualan ulang ataupun penggadaian setelah status balik nama itu selesai. Pasal ke-8 yaitu penyelesaian perselisihan. Nah, ada 2 poin nih ketika terjadi perselisihan yang dimana apabila terjadi perselisihan seputar transaksi ini, kedua belah pihak itu sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi tingkat masyarakat. Yang kedua, jika mediasi tidak membuahkan hasil, kedua pihak dapat menempuh jalur hukum apabila sebelumnya disepakati atau langsung membawa sengketa ke pengadilan negeri di domisili pihak pertama. Dan pasal ke-9 yaitu masa berlaku perjanjian. Di sini juga ada 2 poin. Poin yang pertama itu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua pihak dan akan tetap berlaku hingga semua kewajiban masing-masing pihak dipenuhi secara tuntas. Yang kedua ini masa berlaku dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak sebelum berakhirnya ke pelaksanaan seluruh kewajiban. Pasal ke-10 yaitu pasal lain-lain. Nah, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan ataupun tambahan pasal harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Dan pasal terakhir yaitu pasal penutup. Nah, di pasal penutup ini tuh menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat 2 rangkap asli dengan ibu bihi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama. Nah, masing-masing dari dokumen ini tuh dipegang oleh penjual dan pembeli. Kedua pihak ini juga menandatangani surat perjanjian ini dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam perbuatannya. Surat ini dibuat di Bekasi tanggal 10 Januari 2025. Sini ada pihak pertama menandatangani dengan materai 10.000 dan di sini pihak kedua menandatangani dengan materai 10.000. Dan ini merupakan referensi yang saya pakai untuk pembuatan naskah perjanjian jual beli. Ada 3 referensi dari FHUII, terus ada dari jba.co.id, dan ada dari troben.id. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait naskah perjanjian jual beli sepeda motor. Mungkin untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqil aqomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.